Marketeers kembali lagi di program Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Kita di episode kali ini akan membahas tentang beauty kategori dan juga tren-tren di kategori ini. Tentunya pandemi sedikit banyak mempengaruhi tren yang terjadi di sektor beauty yang tentunya sedang naik daun sekali di beberapa tahun terakhir. Kita ingin mempelajari lebih dalam tentang apa saja tren di sektor beauty yang perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai supaya kita tidak ketinggalan. Saya sudah ditemani oleh Mbak Fira dari Kantar Indonesia. Halo Mas Iwan. Makasih Mbak Fira sudah hadir di studio Marketeers dalam kesempatan kali ini. Makasih banyak, kita juga senang sekali bisa diundang untuk ngobrol-ngobrol sama Marketeers di hari ini. Terima kasih. Iya, bicara tentang sektor beauty Mbak Fira ya. Iya. Saya tuh kepikiran terus kalau orang pakai masker mungkin jadi agak beda gitu pilihan beauty-nya ya. Mungkin jadi apa lebih jerawatan mungkin atau jangan-jangan cuma di atas masker aja yang dikasih make up gitu. Saya nggak tahu apakah ada tren-tren khusus Mbak Fira tentang beauty kategori sebagai dampak dari pandemi. Iya betul Mas Iwan, dan kayaknya paham banget juga Mas Iwan pasti udah tahu ya ada efeknya dari segi pemakaian masker. Jadi kalau kita bicara tren beauty di pandemi gitu, mungkin kita coba mulai dengan kilas balik dulu gitu ya. Jadi mulai dari awal-awal pandemi gitu di tahun 2020. Nah yang terjadi kan saat itu konsumen akhirnya harus berubah gitu kebiasaannya. Tadinya mungkin ada yang harus beraktivitas di luar rumah, harus kerja, tapi mendadak dia terpaksa harus di rumah gitu. Dengan kata lain juga nggak bertemu orang-orang. Dan akhirnya apa yang terjadi, penggunaan make up gitu terutama akhirnya berkurang. Okay. Nah, namun di satu sisi ketika konsumen ini juga berada di rumah, mereka akhirnya semakin menggali lebih jauh lagi tentang kesehatan kulit mereka gitu. Okay. Jadi di satu sisi make up-nya turun, tapi kita melihat konsumen tuh malah semakin melek dengan penggunaan skincare gitu. Jadi sejak pandemi ini malah ada tren baru di mana konsumen itu meningkatkan penggunaan skincare-nya gitu. Jadi banyak konsumen yang sudah mulai bereksperimen sehingga ketika sekarang kita sudah mulai lebih kita memasuki new normal, biasanya dibilangnya gitu kan, di saat new normal mobilitas sudah mulai tinggi lagi, akhirnya kita melihat konsumen itu punya hybrid trend, dan kita juga di sini lihat ada juga yang disebut beauty hybrid trend gitu. Jadi di saat ini kita lihat sebenarnya kondisi market kecantikan itu juga sudah melambung kembali gitu. Dulu mungkin sempat agak turun, tapi sekarang sudah melambung lagi dan bahkan sudah sedikit lebih tinggi di level pra pandemi gitu. Jadi kita melihat trennya ini sangat baik gitu ya, sangat sehat. Dan kalau kita bisa memprediksi, kelihatannya dengan kita semakin memasuki kondisi yang normal, kita lihat akan semakin baik lagi gitu peluang di sektor kecantikan ini gitu ke depannya Mas Iwan. Jadi dari kosmetik yang tadinya mungkin di permukaan aja gitu, sekarang lebih sadar skincare. Lebih sadar skincare. Sekarang hybrid antara keduanya gitu. Iya betul. Oke, jadi skincare-nya meskipun udah balik ke kantor nggak dilupakan, tapi kosmetik balik lagi juga gitu. Iya betul sekali. Jadi sekarang dua-duanya menjadi penting, dan hybrid itu juga nggak hanya dalam bentuk kategori yang dipakai, dan juga dari segi channel pembeliannya. Gitu. Jadi dengan konsumen itu berada di rumah, juga akhirnya biasanya kan HP gitu kan ya sekalian semua di depan layar semua aktivitasnya, dan jadi ada new habit gitu yang di-develop ketika konsumen itu berada di rumah gitu, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah yang kita lihat menariknya ini, kebiasaan itu ternyata tidak ditinggalkan dengan kondisi yang sudah lebih normal gitu. Jadi mereka pun sekarang juga hybrid trend dalam penggunaan channelnya gitu. Jadi saat ini walaupun ada beberapa kategori yang memang tetap dibeli di toko offline gitu, jadi dia tetap pergi ke toko, tapi ada juga kategori-kategori yang dilanjutkan pembeliannya itu di online gitu. Jadi kita melihat pentingnya balancing juga antara pembelanjaan di toko offline dan juga ketersediaan produknya itu di online channel. Seperti itu Mas Iwan. Jadi tidak hanya hybrid kategori tapi juga omni channel juga. Yes, betul, omni channel. Jadi berubah banyak ya sebetulnya. Berubah banyak trennya. Iya. Mbak Fira tadi katanya banyak yang mulai menyadari pentingnya skincare gitu. Berarti mungkin
apakah ada peningkatan atau pendalaman dari sisi kategori produk yang tadinya mungkin di basic produk terus makin advance apa enggak sekarang? Nah, iya betul banget. Jadi dengan pendalaman pentingnya dan juga kesehatan kulitnya konsumen di masa pandemi, kita lihat ada kategori-kategori utama yang memang sangat mendukung pertumbuhannya skincare. Nah, apa aja sih itu marketeers gitu. Jadi kita lihat kategori-kategori ini, kita mulai dari skincare itu ada serum gitu. Jadi pasti di sini marketeers semuanya tahu gitu bahwa serum itu beragam sekarang. Ada yang nawarin retinol, AHA, BHA gitu. Ada juga sekarang bakuchiol. Jadi banyak memang serum yang tujuannya itu memenuhi aspirasi atau skin goals yang berbeda-beda dari konsumen gitu. Jadi ada serum. Kemudian kita lihat juga ada moisturizing toner gitu. Jadi tujuannya memang untuk hydrating dan menambahkan satu tahapan skincare gitu. Jadi sebelum memakai moisturizer gitu kita disiapkan dulu kulitnya dengan toner ini. Terus kemudian kita juga lihat ada sunscreen gitu. Jadi kita melihat konsumen ini sudah teredukasi pentingnya penggunaan sunscreen di luar rumah gitu. Jadi sunscreen ini adalah salah satu hal yang juga harus ditambahkan dalam skincare regime konsumen. Setelah itu ada juga versi yang lebih kental gitu dari serum, ada yang namanya ampul gitu. Itu yang lebih advance lagi gitu. Jadi ini kira-kira kategori-kategori yang memang sedang mendukung pertumbuhannya skincare. Gitu. Jadi kalau kita lihat kesamaannya mungkin selain sunscreen ya, karena sunscreen itu bisa kita kategorikan sebagai salah satu yang basic. Tapi di luar itu micellar water, kemudian serum dan juga ampul itu adalah kategori-kategori yang memang sudah bukan basicnya gitu. Jadi advance gitu, di mana artinya konsumen ini mulai bereksperimen dan juga dia menambahkan advance produk. Dan ini juga semakin marak dengan adanya local indie brands gitu. Kalau kita lihat kan local indie brands ini sangat berlomba-lomba untuk menawarkan produk-produk advance ini kepada konsumennya. Gitu. Jadi selama di rumah, selama pandemi itu mungkin pada belajar ya? Pada belajar. Konsumsi konten dari influencer, belajar gimana sih ngerawat wajah, ngerawat kulit betul gitu. Sekali. Menarik sekali. Tadi sempat disinggung sedikit tentang pakai masker itu dampaknya apa sih sebetulnya buat skincare, Mbak Vira? Oke, kalau untuk pemakaian masker kita coba lihat trennya ini ada dua juga nih berbeda dari segi skincare atau kesehatan kulitnya dan juga dari segi penggunaan make up atau kosmetik yang akhirnya digunakan oleh konsumen. Gitu. Kalau kita bicara kesehatan kulit, biasanya dengan penggunaan masker muncul nih lah jerawat-jerawat gitu kan, atau kita sebutnya itu maskne gitu. Jadi akne yang ditimbulkan oleh penggunaan masker. Dan ini juga terbukti gitu ya dari data kita, di mana akhirnya penggunaan jenis skincare yang memang menawarkan solusi dari masalah jerawat yang ada di konsumen ini akhirnya juga meningkat gitu. Artinya apa? Memang menjadi peluang untuk manufacturer yang bisa menawarkan solusi bagaimana meredakan jerawat ini dan juga bagaimana bisa relevan atau cocok gitu dengan jenis kulit yang memang lebih prone atau lebih cenderung lebih mudah berjerawat. Nah itu bisa menjadi solusi untuk konsumen yang memang mencari produk yang bisa meredakan jerawat tersebut. Gitu. Jadi itu satu dari segi produk yang menawarkan solusi jerawat. Kemudian kita juga lihat dari segi make up gitu atau kosmetik yang digunakan konsumen ini juga ada pergeseran, Mas Iwan. Jadi mungkin yang pertama itu kan kalau kita pakai masker pasti yang terlihat utama itu mata kita gitu kan ya, karena sisi lainnya itu tertutup. Nah jadi di antara kosmetik gitu untuk mata, mulut dan juga total face gitu ya. Eye makeup itu yang memang paling cepat pertumbuhannya. Jadi mulai dari alis, pensil alis, maskara dan juga pensil alis gitu. Itu yang paling cepat pertumbuhannya. Tapi nggak hanya terbatas di mata gitu. Kita juga lihat lip kosmetik itu juga meningkat. Kenapa? Karena walaupun iya kita menggunakan masker, tapi ada kalanya kita perlu membuka masker kan. Dan kita nggak pengen pas dibuka itu, gitu ya? Iya, loh kok jadi pucat atau gimana. Jadi dibutuhkanlah ini lip make up
Yang satu itu harus transfer proof gitu, jadi tidak transfer ke maskernya, jadi tetap bisa bertahan dan juga long lasting gitu, karena jadi pas ketika buka juga tetap masih on gitu kayaknya, jadi lipnya itu masih on. Jadi dan ini beragam gitu, ada lip cream, ada juga lip tint sekarang, jenis yang memang lagi naik daun gitu dipakai oleh konsumen. Dan mungkin yang terakhir dari overall face make-up-nya juga ada sedikit perubahan karena mungkin penggunaan masker tadi kan bisa menimbulkan jerawat gitu. Jadi akhirnya ada juga pergeseran di mana untuk face make-up itu lebih light gitu kita lihatnya. Jadi kalau dulu kan ada BB cream, CC cream itu yang menawarkan fungsinya itu double-double. Nah itu sudah mulai agak ditinggalkan karena kan sebenarnya konsumennya sendiri juga sudah lebih melek skincare gitu. Jadi kesehatannya udah lebih terjaga, sehingga tinggal ditambahkan yang light seperti compact powder atau light foundation gitu, liquid foundation yang kita lihat saat ini lebih diminati oleh konsumen. Mbak Fira, bagaimana kalau bicara pasar pria ya? Men's beauty itu seperti apa sih prospeknya? Men's beauty ini juga sedang meningkat saat ini. Mas Iwan gimana? Mas Iwan pakai ini nggak? Cuci muka, moisturizer pakai ya? Kalau yang basic pakai. Basicnya pakai, iya betul. Jadi kalau untuk men's beauty sendiri gitu, jadi kita lihat pandemi ini juga pasar kecantikan atau kosmetik gitu ya, itu tidak hanya terbatas pada wanita saja gitu. Jadi kita lihat juga untuk pria ini sudah ada peningkatan penggunaan men's skincare, terutama yang basic ya, betul Mas Iwan. Jadi seperti male cleanser gitu, saat ini kira-kira 1 dari 4 pria di Indonesia itu sudah menggunakan male cleanser gitu. Jadi facial cleanser, dan terutama ini di drive-nya sama konsumen yang memang lebih muda gitu. Jadi 16 sampai 25 tahun itu yang mendrive penggunaan male cleanser ini. Semudah itu ya sudah mulai ya. Semudah ini sudah mulai memperhatikan kesehatan kulitnya untuk pria gitu. Jadi itu yang pertama itu cleanser. Namun juga di beberapa kondisi gitu, walaupun mungkin tidak setinggi cleanser gitu penggunaannya, kita juga mulai lihat adanya pertumbuhan untuk kategori seperti moisturizer dan juga serum gitu. Jadi sudah mulai ada juga. Iya, advance yang mulai dicari oleh pengguna skincare pria gitu. Jadi bahkan kalau kita lihat sektor ini untuk laki-laki sudah mencetak nilai 30 miliar per awal tahun 2022 gitu. Jadi bisa dibayangkan memang potensinya itu ada gitu untuk para pemain di sektor kecantikan ini juga sudah untuk mulai menggarap potensi di pria gitu. Jadi tidak hanya di wanita aja, Mas. Dan banyak brand lokal juga, brand lokal yang mulai bermunculan mengejar pasar pria. Pertanyaan terakhir mungkin Mbak Fira, ada rekomendasi kah buat marketeers yang bergerak di beauty ya, ketika mereka ingin membangun merek mereka di landscape yang agak berbeda ini gitu? Ya, betul. Jadi mungkin kita di sini sebutnya mungkin 3 saran gitu ya, yang bisa kita berikan kepada marketeers yang memang pemain di industri kecantikan ini. Yang pertama itu adalah kita harus bisa tetap relevan gitu. Jadi relevan dengan apa sih yang menjadi aspirasi konsumen saat ini gitu. Bagaimana kita bisa menawarkan benefit atau produk-produknya itu bisa sesuai tepat guna gitu dengan keinginannya konsumen, dan juga bisa mengatasi jika ada masalah kulit yang dialami konsumen seperti tadi jerawat, itu bisa kita yang menjadi pemberi solusi oleh dari masalah konsumen tersebut. Itu yang pertama. Jadi kita harus bisa tetap relevan, dan yang kedua itu menjawab kebutuhan konsumen yang berubah-ubah gitu, atau dengan kata lain beradaptasi gitu. Jadi ini tidak kalah pentingnya karena sekarang ini kan kondisi konsumen juga berubah-ubah gitu. Saat ini kita mulai memasuki new normal gitu. Kita masih dalam penggunaan masker, walaupun di luar rumah sudah mulai lebih fleksibel, tapi kita juga masih hybrid penggunaannya, masker di dalam dan di luar ruangan gitu. Jadi saat ini kita sudah melihat perubahan tadi dari segi eye makeup, lip makeup, dan juga face makeup. Belum tentu juga nanti ke depannya
trennya berubah lagi gitu. Jadi pentingnya beradaptasi dengan kondisi konsumen ke depannya. Dan yang terakhir itu seperti di kategori-kategori lainnya gitu, tidak beda juga di kategori beauty ini, di mana omnichannel merupakan suatu keharusan gitu. Jadi pentingnya menawarkan produk yang berbeda di offline dan online, dan kita juga harus ada di dua channel tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda juga, karena memang konsumen itu pergi ke dua channel tersebut. Seperti itu Mas Iwan. Jadi solusinya harus relevan, adaptif terus, berubah-berubah, ngikutin tren ya, sama omnichannel. Itu kira-kira sarannya. Ya, makasih banyak betul, Mbak Fira. Ini menarik sekali diskusi tentang beauty kategori ini, selalu ada insight baru yang kita dapatkan. Makasih banyak. Betul. Makasih banyak juga Mas Iwan. Senang sekali saya bisa berada di sini hari ini bersama Marketeers. Nanti ikut lagi acara kita di kemudian hari. Makasih boleh banget Mas Iwan. Terima kasih.